Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi, khususnya ternak ayam, ayam budidaya maupun ayam aduan. Pengalaman hampir 2 tahun lah katakan, merawat, memelihara, dan mengembangkan kawin silang. Maka sore ini saya mohon izin memberanikan diri untuk sharing beberapa poin dalam panduan budidaya ayam. Yang pertama, sedulur, tentu pasangkan induk ayam dengan paceknya, babon dengan pejantan, atau kelompok indukan dengan paceknya. Monggo sesuaikan apakah 2 babon dengan 1 pacek atau 5 babon dengan 1 pacek. Sepenuhnya itu tergantung kepada situasi dan kondisi kawan-kawan, khususnya bagi pemula. Yang kedua, siapkan tempat buat bertelur bagi babon yang akan setelah 7 hari disandingkan, maka potensi dia untuk bertelur dan mencari tempat itu harus disediakan, tersedia, nyaman dan aman tentu. 2 poin, sedulur. Poin ketiga, tentu dalam masa memasangkan babon dan pacek, maka kita tentu memberikan asupan makanan yang bergizi, minimal konsentrat yang umum atau yang biasa diperjualbelikan di toko pakan ayam, poultry shop. Jadi selama dalam masa perawatan kawin atau kawin silang, maka kita berikan asupan makanan yang membuat mereka itu nantinya akan bertelur dengan baik. Tentu kita berikan bisa suplemen vitamin maupun itu air minum yang bersih, yang cukup. Dalam masa kawin silang itu atau perawatan indukan dan babon pilihan dan pacek pilihan, maka kita bisa mengumbar atau semi umbaran. Tentu dengan sebelumnya mereka disiapkan pada kandang, di mana pada akhirnya babon atau pacek itu bisa dijadikan satu, tergantung situasi bagi teman-teman, khususnya bagi pemula. Poin ketiga, tentu setelah dia bertelur, maka kita siapkan tempat mengeram yang juga aman dan nyaman buat babon atau induk ayam itu untuk mengeram. Dan ketika mereka mencari makan, pada saat turun dari kandang eraman, kita bisa bantu dengan memberikan minum atau asupan makanan yang juga cukup, sehingga 19-21 hari mereka bisa kuat tahan selama mengerami telurnya. Setelah induk ayam itu menetaskan anakannya, monggo disiapkan ya satu tempat khusus untuk mengkarantina induk sama babon itu dalam kandang, yang membuat babon bisa merawat atau memanaskan
anakannya selama minimal 5-10 hari, tergantung teman-teman apakah itu akan mengumbar hingga anakannya punya bulu dan sayap yang cukup kuat baru memisah. Nah, yang keempat sedulur, kalau ingin dipisah pada masa setelah 4 atau 5-10 hari, kita siapkan kandang breeding seperti ini, tentu dengan lampu pemanas dan ruang breeding atau ruang kandang breeding yang cukup aman dan nyaman, sehingga anakan ayam itu boleh tumbuh dan bisa tumbuh dengan baik, sehat, dengan tentu asupan makanan yang juga tersedia, dan kita bisa kontrol minumannya ya. Kita bisa ganti minumannya 2 kali sehari. Jadi poin keempat itu adalah menyiapkan kandang breeding. Terserah teman-teman akan memberikan waktu selama breeding berapa hari, apakah sampai 1 bulan, 1,5 bulan, atau bisa saja memang anakan ayam itu dirawat sama induknya kalau kita berada di lingkungan yang nyaman dan juga tidak banyak gangguan, sehingga kita pun itu bisa memberikan keleluasaan kepada induk untuk mencari makanan di lingkungan. Tetapi seandainya kita pisah, berarti kita akan memberikan ya, atau membuat satu kandang breeding yang bagus. Bagus artinya sederhana, fungsional, dan bermanfaat bagi kesehatan ayam. Nah, yang kelima sedulur, itu tentu setelah 1 bulan atau 2 bulan, maka kita bisa masukkan atau lanjutkan perkembangan anakan ayam itu, tentu dalam masa-masa breeding. Dan kita jaga minumannya, kita jaga juga asupan makanannya. Jadi ini adalah langkah kelima ketika kita mulai budidaya, dan ini adalah sharing buat para pemula khususnya, supaya bisa mengembangkan pola-pola yang efektif ketika melakukan budidaya itu. Apabila masa breeding menurut kita sudah cukup, maka kita mulai mengembangkan atau memindahkan anakan ayam itu ke kandang pembesaran. Itu bisa dimulai di atas usia 2,5 bulan khususnya. Kalau saya memisah atau memasukkannya itu ke kandang pembesaran itu pada usia 2,5 bulan. Nah, seperti ini agak gelap ruangannya, tetapi ini adalah ayam yang usianya relatif 2,5 bulan ini, dan kita udah masukkan mereka ke kandang pembesaran ya. Jadi ini masuk kandang pembesaran, dan kandang pembesaran ini tentu boleh mencampur pakan utama dengan pakan racikan dengan komposisi, kalau bisa pakan utama pur itu lebih dominan dibanding dengan pakan racikan lain. Jadi karena rawan-rawan masa pertumbuhan itu adalah di masa breeding dan masa 3 bulan. Di situ pertumbuhan tulang, struktur badan, dan juga tingkat kesehatan ayam sangat ditentukan. Oleh karena itu tentu kita perlu mengontrol asupan makanan mereka, minuman mereka, mungkin juga dengan vitamin, mungkin juga dengan antiseptik dan lain-lain. Jadi poin kelima itu adalah memang menyiapkan kandang pembesaran, untuk kemudian menyiapkan juga makanan-makanan yang dibutuhkan dalam masa pembesaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah pada masa di mana dia mulai perawatan. Masa perawatan itu dimulai pada usia 6 bulan, khusus untuk jejalon atau darah ya. Jadi kita mulai memisahkan itu jejalon atau darah-darah dengan calon pacek atau jejalon dan juga itu. Nah, seperti ini belum dipisah karena usia mereka masih 4,5 bulan ini.
ya. Di sini ada 3, kalau tidak salah ini ada 2 darah dere-dere dan 2 calon pejantan. Nah, jadi pada waktunya nanti kita bisa melakukan pemisahan. Nah, kalaupun misalnya lahan kita terbatas, kita bisa menyiasatinya dengan membuat kandang bertingkat atau kandang sebelah, ya, dan juga ya disesuaikan saja dengan jumlah anakan ayam yang ada. Lalu kemudian juga itu jumlah babon dan pacek yang ada. Nah, selanjutnya sedulur, itu adalah perawatan selama masa-masa induk ayam sudah dilepas, kemudian digabung lagi dengan pacek. Nah, tentu setelah dilepas maka tidak lama, itu paling lama 21 hari, kemudian dia sudah bertelur kembali. Nah, artinya apa? Indukan ayam itu, babon ayam itu bisa bertelur kembali relatif dengan proses yang sama. Para sedulur, khususnya bagi pemula yang mau budidaya ayam kampung, bisa kembali memasangkan babon atau pamacek pejantan itu, untuk kemudian pada akhirnya dia bertelur kembali, dan fase-fase itu akan berlanjut untuk kemudian dia akan bertelur kembali dan mengeram. Kira-kira demikian sedulur, sharing saja, dan tentu ini pengalaman ini yang membuat saya memberanikan diri untuk sharing, karena relatif saya pun saat ini masih sebagai pemula, tetapi terus menekuni budidaya ayam ini sebagai tidak hanya hobi tetapi sebuah rencana usaha besar. Dan dengan kita mulai dari 5 indukan dan 1 pacek, saat ini kita sudah mau meraih 6 kelompok indukan kali 5 ekor. Masih banyak dere-dere, jejalon-jejalon yang juga akan siap jadi babon, dan ini kita akan siapkan untuk pada akhirnya memutar mesin produksi dan juga memutar pertambahan maupun pertumbuhan tingkat anakan ayam kita seiring dengan ketekunan, kerajinan, dan cara kita untuk merawat seluruh anakan ayam dan proses-proses budidaya itu secara efektif. Pakan alternatif terserah ketersediaan sumber daya yang ada di lingkungan, bisa dedak, bisa nasi aron, bisa tepung ikan, bisa juga berbagai komponen lain yang tersedia di lingkungan. Tentu bisa diracik, bisa diolah sebelumnya dan dimanfaatkan untuk menjadi pakan-pakan organik yang juga berkualitas, sehingga mengurangi ongkos produksi dalam budidaya ayam itu. Kira-kira demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera.